Selamat pagi para sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altong dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manisi, Kamis 4 Juni 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kami kepadamu akan menjadi sempurna bila kami juga mampu dan rela untuk mencintai sesama kami. Karena dalam diri mereka lah Engkau menjadi nyata. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu ketika firman Putra-Mu dibacakan, agar firman ini memampukan kami untuk mencintai Engkau dan sesama kami dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Cinta segitiga. Kalau dalam pacaran atau rumah tangga, relasi suami istri, kehadiran pihak ketiga atau orang ketiga adalah kehancuran relasi pacaran atau relasi suami istri. Atau dalam bahasa keren sekarang orang selalu mengatakan pelakor. Tapi dalam relasi Anda dengan Tuhan, maka kehadiran pihak ketiga adalah sebuah keharusan. Dan justru pihak ketiga inilah
yang membuat cintamu kepada Tuhan itu menjadi sempurna dan tegak. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini ketika ahli Taurat bertanya kepada Yesus, manakah hukum yang paling utama? Maka Yesus menjawab dengan begitu indah, tepat sasaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatan. Tapi jangan lupa, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar beberapa hal penting. Pertama, hendaknya kita sadar bahwa Allah atau Tuhan kita itu telah mencintai kita dengan cinta yang tanpa syarat dan tanpa batas. Karena itu, cinta kita kepada Tuhan hanyalah menjadi balasan kepada cinta Tuhan kepada kita. Bahkan dalam keadaan kita berdosa pun, aliran cinta Tuhan itu tetap datang kepada kita untuk menyadarkan dan membawa kembali kita kepadanya. Kedua, dalam mencintai Tuhan, kehadiran sesama menjadi sebuah keharusan. Bahwa cinta Anda kepada Tuhan itu hanya menjadi sempurna dan lengkap ketika Anda mampu mencintai sesama siapapun dia. Dan cinta kita kepada sesama kita manusia adalah ungkapan dari cinta kita kepada Tuhan. Justru di dalam wajah-wajah sesamalah kita menemukan Tuhan. Karena itu Yesus pernah mengingatkan kita, kalau Anda mencintai salah satu saudaraku yang paling hina ini, itu berarti Anda mencintai aku. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk mencintai mereka yang paling hina ini, engkau pun tidak mencintai aku. Di dalam wajah mereka terpatrilah wajah Yesus atau wajah Tuhan. Dan ketiga, kita disadarkan bahwa kita hanya bisa menerima orang lain atau mencintai Tuhan dengan ketulusan ketika kita mampu untuk menerima diri kita apa adanya. Apa artinya? Kalau dalam hidup saya selalu mengeluh mengapa saya begini, mengapa saya begitu, mengapa orang lain seperti sana dan saya harus seperti ini, maka imbasnya adalah Anda akan mengeluh bahkan menghujat Tuhan. Tuhan, mengapa sesuatu yang buruk terjadi padaku? Atau mengapa saya harus begini? Tapi juga Anda akan mengkritik sesamamu manusia. Anda fokus pada kelemahan dan kerapuhan mereka karena sesungguhnya Anda tidak menerima diri apa adanya. Jadi mencintai diri bukan berarti egoisme, tapi mencintai diri berarti menerima diri sebagaimana apa adanya yang berasal dari Tuhan. Karena itu para sahabat sekalian, pagi hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan akan senang bila kita mencintai Dia. Tetapi kesenangan itu akan berubah menjadi kebahagiaan bila kita mampu untuk mencintai sesama kita seperti cinta akan diri kita sendiri. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu
dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.